Jika Indonesia mengalami gagal bayar utang atau default, dampaknya bisa sangat serius bagi perekonomian dan masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup besar dan kebijakan fiskal yang cenderung hati-hati, kita dapat memahami skenario gagal bayar utang dari beberapa sudut pandang. Berikut ini beberapa dampak yang mungkin terjadi jika Indonesia gagal membayar hutangnya. 1. Penurunan kepercayaan investor. Gagal bayar akan menurunkan kepercayaan investor terhadap kemampuan Indonesia untuk mengelola keuangan negaranya. Investasi asing akan menurun drastis karena investor tidak lagi yakin bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian dari investasi mereka, sehingga modal keluar atau capital flight bisa terjadi. Yield obligasi pemerintah Indonesia akan meningkat karena pemerintah harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor. Ini dapat memperburuk posisi keuangan. 2. Penurunan nilai rupiah. Gagal bayar akan mengakibatkan penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Karena kepercayaan pada ekonomi Indonesia melemah, permintaan terhadap rupiah turun dan spekulasi pasar dapat membuat mata uang anjlok. Penurunan nilai rupiah juga akan membuat biaya impor naik secara signifikan, sehingga harga barang-barang impor seperti minyak, pangan, dan teknologi menjadi lebih mahal, menyebabkan inflasi tinggi. 3. Krisis inflasi. Penurunan nilai rupiah dan tingginya biaya impor akan mendorong inflasi. Barang-barang kebutuhan sehari-hari akan menjadi lebih mahal, yang menekan daya beli masyarakat. Jika inflasi tidak terkendali, hal ini bisa mengarah pada hiperinflasi yang akan semakin memperburuk keadaan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. 4. Pengangguran dan penurunan ekonomi. Krisis hutang akan memicu krisis ekonomi secara keseluruhan yang bisa menyebabkan PHK massal dan peningkatan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi bisa terhenti atau bahkan mengalami kontraksi karena ketidakstabilan ekonomi, menyebabkan investasi dan produksi menurun. Pengangguran dan kesulitan ekonomi akan memicu meningkatnya ketidakpuasan sosial dan politik. 5. Intervensi internasional. Indonesia mungkin harus meminta bantuan dari lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia untuk mendapatkan bailout atau paket bantuan keuangan. Namun, bantuan tersebut seringkali disertai dengan syarat-syarat ketat seperti penghematan anggaran yang bisa berdampak negatif terhadap sektor publik. Misalnya pengurangan belanja sosial atau kenaikan pajak. Langkah ini meskipun dapat membantu stabilisasi keuangan, seringkali tidak populer secara politik dan dapat memicu ketidakstabilan sosial. 6. Kemungkinan restrukturisasi hutang. Seperti yang terjadi pada negara lain yang mengalami gagal bayar, Indonesia bisa menurunkan restrukturisasi hutang dengan para kreditur. Ini bisa mencakup perpanjangan masa jatuh tempo, pengurangan jumlah pokok hutang, atau suku bunga yang lebih rendah. Walaupun membantu dalam jangka pendek, langkah tersebut dapat membuat Indonesia kehilangan akses ke pasar keuangan internasional dalam jangka panjang, karena citra negara akan ternoda di mata kreditur global. 7. Dampak pada sektor perbankan dan keuangan. Gagal bayar hutang juga akan merusak sistem perbankan, terutama jika bank-bank lokal memiliki banyak obligasi pemerintah atau pinjaman kepada entitas yang berhubungan dengan negara. Bank-bank mungkin akan menghadapi likuiditas yang terbatas dan kehilangan kepercayaan dari nasabah, yang pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perbankan. 8. Dampak sosial dan politik. Ketidakpuasan publik terhadap penanganan ekonomi bisa meningkat, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Protes massa atau demonstrasi besar-besaran dapat terjadi, yang akan menambah beban pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah krisis. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah gagal bayar? Pertama, pengelolaan hutang yang baik. Pemerintah harus menjaga rasio hutang terhadap PDB tetap dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Kemudian diversifikasi ekonomi, mendorong sektor-sektor ekonomi baru agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan seperti ekspor komoditas. Kemudian meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang kuat dapat memberikan bantalan dalam menghadapi krisis ekonomi global atau tekanan pada mata uang. Kemudian, kerjasama dengan lembaga internasional, menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia agar dapat mengakses bantuan jika diperlukan.
Meskipun skenario gagal bayar hutang adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah hal itu terjadi dengan menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal yang bijak, dan pengelolaan hutang yang hati-hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.